Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan belajar mengenai ACL. Nah, apa itu ACL? Nah, ACL atau Access Control List adalah salah satu alat dasar dalam jaringan Cisco. Nah, alat ini tuh memungkinkan administrator untuk mengontrol arus lalu lintas, lalu memfilter paket dan meningkatkan keamanan jaringan. Nah, pada dasarnya, ACL ini adalah serangkaian aturan yang diterapkan antar muka router atau switch. Nah, aturan-aturan ini menentukan apakah lalu lintas ini diizinkan atau ditolak. Nah, berdasarkan parameter seperti alamat IP, jenis protokol, atau nomor port. Nah, begitu. Nah, lalu di sini ada fungsi ACL. Nah, untuk jaringan kecil, ACL ini bertindak sebagai firewall, ringan, membantu memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan. Lalu kalau untuk perusahaan, ACL ini menegakkan kepatuhan, mengelompokkan lalu lintas antara VLAN, dan menambahkan lapisan keamanan lain di luar firewall khusus atau peralatan keamanan. Nah, jadi singkatnya, ACL ini bukan hanya sekedar konsep teknis, namun ACL ini merupakan alat praktis yang mendukung keamanan dan kinerja di lingkungan TIK modern. Nah, lalu di sini ada protokol atau jenis ACL. Nah, yang pertama yaitu ada ACL standar. Nah, itu cocokkan hanya alamat IP sumber. Lalu paling baik untuk penyaringan sederhana yaitu misalnya hanya mengizinkan subnet untuk mengakses antarmuka manajemen. Nah, range-nya itu dari 1 sampai 99 dan 1300 sampai 1999. Nah, lalu di sini ada contoh standar ACL. Nah, contohnya itu yaitu access list 10 permit. Di sini ada IP-nya, lalu di sini ada interface link-nya. Nah, kalau di contoh standar ACL ini, dia ini menggunakan angka seperti ini ya, teman-teman. Nah, lalu di protokol jenis ACL ini yang kedua yaitu ada extended ACL. Nah, yang ini tuh cocokkan IP sumber plus tujuan, protokol, dan port. Nah, berguna untuk kontrol yang lebih rinci. Misalnya seperti mengizinkan HTTP tetapi memblokir telnet. Nah, range-nya itu dari 100 sampai 199 dan 2000 sampai 2699. Nah, lalu yang terakhir di sini ada name ACL. Nah, name ACL ini lebih mudah dikelola karena menggunakan nama alih-alih angka. Nah, lalu name ACL ini juga mendukung keduanya, yaitu standar dan luas logika. Nah, perbedaannya di antara name ACL dan standar. Nah, bisa kita lihat di contoh standar ACL ini, dia ini menggunakan angka. Nah, tapi kalau di name ACL ini, dia ini menggunakan nama alih-alih angka. Nah, contohnya itu seperti IP access list extended. Nah, nama itu seperti di sini, block telnet. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencoba mengimplementasikannya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mencoba mengkonfigurasi di Cisco Packet Tracer. Nah, di sini aku sudah menyiapkan topologinya dan juga di sini ada VLAN 10, VLAN 20, 30, dan juga VLAN 100 milik server. Nah, sekarang kita akan langsung aja konfigurasi di switch sebelah sini ya, teman-teman. Kita langsung aja enter, lalu kita masuk ke mode enable dan konfigurasi terminal. Nah, lalu di sini kita masuk ke interface yang mengarah ke router client, yaitu ini ya, interface FA01. 01. Lalu kita enter. Nah, di sini tuh kita akan ngetrang agar nanti VLAN-nya bisa berkomunikasi dengan router. Kita switch port mode terang lalu enter. Lalu switch port terang ALEN 10. Switch port terang ALEN VLAN 10, 20, dan 30. Enter. Kita exit. Dan lalu di sini kita akan membuat VLAN-nya ya, teman-teman. Di sini kita langsung aja ke masuk interface-nya ya, teman-teman.
tidak akan menggunakan name ya. Di sini kita langsung aja interface range FA0 2 sampai 3. Kita enter. Switch port access VLAN 10. Kita enter, lalu kita masuk ke VLAN 20. Kita enter interface range FA0 4 sampai 5. Kita enter. Switch port access VLAN 20. Lalu kita enter. Kita masuk juga ke VLAN 30. Kita enter, lalu interface range FA0 6 sampai 7. Kita enter. Switch port access VLAN 30. Kita enter juga. Nah, kalau kita sudah selesai membuat VLAN di switch, kita akan lanjut ke router client. Namun sebelumnya, di sini saya lupa untuk men-shutdown interface FA01-nya. Di sini kita nyalakan dulu ya, teman-teman. Nah, sudah. Nah, lalu di sini kita lanjut ke router client. Kita masuk ke tab CLI, lalu enter. Kita masuk ke mode enable dan konfigurasi terminal. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke interface gig 01. Lalu kita langsung enter dan nyalakan kabelnya. Nah, di sini kita akan membuat sub interface ya, teman-teman. Di sini tuh kita akan masuk ke interface gig 01.10, lalu enter. Encapsulation.1q 10. Kita enter, lalu kita masukkan IP si VLAN-nya 192.168.10.1. Lalu kita masukkan subnet max-nya untuk 0, 255.255.0. Lalu kita enter. Kita lanjut ke interface gig 01 lalu titik 20. Kita buat juga encapsulation.1q 20. Kita enter. IP add, yaitu IP-nya 192.168.20.1 lalu 255.255.0. Kita enter, lalu kita langsung kita lanjut ke interface gig 01 lalu titik 30. Nah, di sini kita masukkan dulu encapsulation.1q 30 lalu enter. Lalu kita masukkan IP add, yaitu 192.168.255.255.255.0 lalu enter. Nah, setelah ini kita akan masuk ke interface gig 00. Gig 0/0. Kita enter. Nah, di sini kita akan memasukkan IP address-nya ya, teman-teman. Itu 11.11.11.1 itu 255.255.255.252. Kita enter, lalu kita nyalakan kabelnya, no shutdown, lalu sudah. Nah, setelah kita konfigurasi di router client, kita akan konfigurasi di router server. Nah, di sini kita lanjut konfigurasi. Kita enter, lalu kita masuk ke mode enable dan konfigurasi terminal. Lalu di sini kita masuk ke interface gig 0/0 terlebih dahulu. Nah, di sini kita nyalakan dulu kabelnya, lalu kita masukkan IP-nya ya, teman-teman. Itu 11.11.11.2 lalu 255.255.255.252. Nah, lalu setelah ini kita masuk ke interface gig
0/1, kita enter, lalu kita nyalakan kabelnya. Nah, setelah ini kita akan membuat subinterface lagi untuk VLAN 100. Nah, kita masuk ke interface gig 0/1, lalu titik 100, kita enter. Kita encapsulation.1q 100, lalu kita masukkan IP-nya, yaitu 172.27.72, lalu titik 1, itu subnet max-nya 255.255.0, lalu kita enter. Oh, mohon maaf, di sini kita IP, lalu kita enter. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, setelah ini kita masuk ke switch ya teman-teman. Nah, di sini kita sama seperti tadi, kita akan membuat VLAN-nya lagi. Dan di sini kita masuk dulu ke mode enable dan konfigurasi terminal. Lalu di sini kita masuk dulu ke interface FA0/1. Kita di sini akan mengubah dulu ke mode terang ya teman-teman. Switch port mode terang, lalu enter. Lalu switch terang allowed, yaitu VLAN 100. Kita enter. Di sini kita buat VLAN-nya ya teman-teman, yaitu VLAN 100 interface range FA. Di sini tuh 2 sampai 4. 0/2 sampai 4. Lalu kita enter. Switch port access VLAN 100, lalu kita enter. Nah, setelah kita mengkonfigurasi VLAN, kita akan memasukkan semua IP-nya ke PC dan juga ke server. Nah, di sini kita masuk dulu ke PC yang di VLAN 10. Di sini kita masukkan IP-nya ya teman-teman, yaitu 192.168.10, lalu 2.2, lalu kita sudah. Dan di sini 192.168.10.1. Nah, lanjut. Kita ke PC yang sebelahnya. Di sini ketiga. Lalu untuk gateway-nya 1. Nah, lalu di sini kita masukkan juga IP-nya, yaitu 2, lalu di sini sudah benar. Untuk kita ganti. Nah, kita masukin aja semua IP-nya ya teman-teman. Ini 20.3. Lalu di sini gateway-nya sini 2. Dan di PC 5 juga. Kita masukin semua IP-nya ya teman-teman. Nah, selesai, lalu kita lanjut ke server. Kita ke mode config.
Lalu di sini kita gateway-nya taruh 172.27, lalu 72.1, kita salin dulu. Untuk DNS servernya, berarti di sini kita menggunakan 2. Lalu kita masuk ke pas internet 0. Kita masukkan juga di sini 2. Lalu untuk subnet max-nya itu 255. Sudah. Kita di sini masukkan lagi ke mode config. Di sini default gateway-nya benar. Di sini 3 untuk DNS servernya. Kita masuk ke pas internet lagi. Kita isi lagi. Itu 3. Dan untuk subnet max-nya itu 255.0. Kita lanjut ke server terakhir. Di sini kita masukkan lagi di sini 4 ya teman-teman. Lalu kita masuk ke pas internetnya. Dan untuk subnet max-nya nah, sudah ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita akan mencoba mengirimkan paket dari VLAN 10 ke VLAN 20. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, di sini sudah successful. Nah, kita coba di VLAN 20 ke VLAN 30. Oke, di sini masih violet. Kita coba lagi. Nah, di sini kita bisa lihat ya, sudah successful juga. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mencoba merouting. Nah, kita akan routing di router klien terlebih dahulu. Di sini kita enter, lalu masuk ke mode enable, konfigurasi terminal. Dan lalu kita di sini ketikkan IP root, lalu masukkan tujuannya yaitu 172.27.72 lalu titik 0. Lalu kita masukkan subnet max-nya yaitu 255.255.0. Lalu kita masukkan jalurnya yaitu 11.11.11.2. Lalu kita enter. Nah, lalu sekarang kita akan merouting di router server. Kita enter, enable, konfigurasi terminal, lalu kita ketikkan IP root, yaitu untuk tujuannya kita ke 192.168.10.0. Lalu 255.255.255.0. Lalu untuk jalurnya itu 11.11.11.1. Nah, kita enter. Sebelum enter kita coba copy dulu ya teman. Sebelum enter kita akan mencoba mengcopy dulu. Kita enter. Kita di sini. Nah, kita ubah di sininya menjadi 20. Lalu di sini kita enter dan kita paste lagi. Kita ubah lagi menjadi 30. Kita enter. Nah, setelah ini kita akan mencoba mengkonfig standar ACL-nya. Nah, di router server, kita akan masuk router server dulu.
Nah, di sini kita ketikkan IP access list standar. Nah, misalkan di sini kita 1, lalu kita enter. Nah, di sini tuh kita ketikkan Denny. Nah, untuk komen Denny ini tuh untuk apa sih? Nah, jadi fungsinya itu untuk memblokir akses yang tidak diizinkan. Nah, misalkan di sini tuh kita ingin memblokir VLAN 30. Nah, maka kita akan memasukkan IP-nya dan juga menggunakan wildcard. Nah, seperti ini ya teman-teman. Di sini kita masukkan IP dari VLAN 30 itu 30.0. Nah, di sini kita memasukkan wildcard ya teman-teman, yaitu 0.0.0.0 lalu 255. Lalu kita enter. Nah, lalu di sini kita ketikkan permit any lalu enter. Nah, lalu kita akan coba lihat di do show access. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman kalau VLAN 30 ini tuh sudah diblokir. Nah, lalu sekarang kita akan mencoba di router client. Nah, di sini kita langsung aja IP standar 1 juga ya teman-teman. Kita ketikkan juga Denny lah. Denny. Lalu di sini kita sama ya, yang seperti di router server. Kita akan memblokir VLAN 30. Dan di sini juga kita akan memasukkan wildcard-nya ya teman-teman. Lalu di sini permit any, kita enter. Lalu kita coba cek lagi ya teman-teman. Nah, di sini juga sudah ya teman-teman. Nah, teman-teman, lalu di sini kita akan masuk ke router server untuk mengkonfigurasi in dan out-nya. Nah, jadi di sini tuh yang sebelah kiri ini tuh dia itu adalah in-nya, dan yang sebelah kanan sini tuh dia tuh adalah out-nya ya teman-teman. Di sini kita masuk ke router server. Di sini kita exit dulu. Kita masuk ke interface yang mengarah ke in-nya ya teman-teman. Itu interface gig 0/0 lalu enter IP access group 1 misalkan ya teman-teman, 1 in lalu enter. Nah, di sini kita akan coba kirimkan pesan antara VLAN 10 dan juga server. Bisa kita lihat di sini. Oke, masih valid dan successful ya teman-teman. Nah, kita akan coba kirimkan pesan dari VLAN 30 ke server. Kita coba. Nah, di sini valid. Lalu di sini tetap valid ya teman-teman, tidak bisa successful. Kenapa? Karena kita sudah memblokir VLAN 30. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencoba konfigurasi tentang switch ACL standar. Nah, misalkan di sini tuh kita akan menambahkan satu PC. Nah, ini tuh misalkan di sini tuh PC ini tuh dia tuh adalah penyusup. Nah, dia itu akan gabung ke VLAN 10 ya, teman-teman. Kita coba hubungkan dulu. Di sini kita config dulu di switching ya, teman-teman. Masuk ke enable konfigurasi terminal. Kita masukkan interface FA 0/8 lalu enter. Lalu di sini kita masuk switch port mode access
switchboard akses VLAN 10. Lalu di sini kita akan memasukkan IP-nya ya teman-teman. Untuk IP-nya itu 192.168.10.10 ya teman-teman. Lalu subnet max-nya dan juga gateway-nya yaitu 192.168.10.1. Nah, sudah. Nah, lalu di sini kita akan mencoba mengirimkan paket antara PC ini dan juga ke si server ini, teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dari itu pasti akan successful. Nah, kenapa? Karena kita tidak memblokir si penyusup ini. Nah, maka dari itu, teman-teman, di sini kita akan memblokir kita akan mencoba memblokir PC yang satu ini. Nah, di sini tuh kita masuk ke router server ya, teman-teman. Di router server kita masukkan IP akses. Maaf, kita exit dulu ya, teman-teman. Nah, di sini tuh di router server itu kita masukkan IP akses list standar. Satu. Nah, di sini tuh kita akan memanipulasi switch number-nya ya teman-teman antara si 10 dan juga 20. Nah, di sini tuh kita akan memilih 15, itu pertengahan ya teman-teman. Nah, jadi kayak di sini tuh komennya tuh jadi 15 Denny host. Nah, teman-teman, sebelumnya kan kita itu mengkonfigurasi Denny ini tuh kita itu memblokir semua VLAN-nya ya. Tetapi di sini kita itu hanya akan memblokir salah satunya saja. Nah, jadi di sini tuh host. Nah, lalu kita di sini memasukkan IP milik si PC ini ya, teman-teman. 168.10.10. Nah, di sini tuh kita tidak menggunakan wildcard ya, teman-teman. Kita enter. Nah, lalu di sini kita akan coba cek do show access. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, kalau PC yang satu itu sudah diblokir. Nah, kita akan coba kirimkan pesan lagi. Di sini violet ya teman-teman. Nah, dia itu sudah tidak bisa ya teman-teman. Itu sudah tidak bisa successful, dan yang artinya dia itu sudah keblokir. Nah, segitu saja ya teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.